Garuda mendadak untung. Terdapat kejanggalan pada laporan keuangan. Menjatuhkan sanksi terhadap akuntan Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, kami yang beranggotakan saya sendiri, Ajeng Sawitri, dengan rekan saya, Dina Nurhana, dan Umi Salama. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pelanggaran etika bisnis yang mengenai studi kasus PT Garuda Indonesia. Sebelum kita membahas tentang kasus, mari kita mengetahui dulu profil tentang Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia atau dikenal sebagai Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang berkantor pusat di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. PT Garuda Indonesia didirikan pada tanggal 26 Januari 1949 di Jakarta dengan CEO-nya adalah Irfan Setiaputra yang bergabung pada tanggal 22 Januari 2020 sampai saat ini. Anak perusahaannya terdapat PT Aerowisata, PT Saber Travel Network Indonesia, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia, PT Aerosystem Indonesia, PT Citylink Indonesia, PT Gapura Angkasa, dan Garuda Indonesia Holiday Friends. Selanjutnya terdapat visi misi pada PT Garuda Indonesia, di mana visinya adalah menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Selanjutnya terdapat misi. Misi PT Garuda Indonesia adalah sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. Selanjutnya, terdapat kasus pelanggaran PT Garuda Indonesia. Sebagai perusahaan publik, Garuda Indonesia melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2018 kepada Bursa Efek Indonesia. Hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018 membukukan laba bersih sebesar 809,85 ribu US dollar atau setara 11,33 miliar. Angka ini melonjak tajam dibandingkan 2017 yang menderita rugi sebesar 216,5 juta US dollar. Namun, laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik lantaran dua komisaris Garuda Indonesia, yakni Hoirul Tanjung dan Doni Oskaria, menolak untuk menandatangani laporan keuangan tersebut karena menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 23. Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aeroteknologi yang memiliki utang kepada maskapai berplat merah tersebut sebagai pendapatan dalam laporan keuangannya. PT Mahata Aeroteknologi sendiri memiliki utang terkait pemasangan wifi yang belum dibayar hingga akhir 2018. Selanjutnya, perseroan mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST yang salah satu agendanya ialah menyetujui laporan keuangan tahun buku 2018. Dalam rapat itu, dua komisaris Garuda Indonesia, Hoirul Tanjung dan Doni Oskaria, selaku perwakilan dari PT Trans Airways berpendapat bahwa angka transaksi dengan PT Mahata sebesar 239,94 juta US dollar terlalu signifikan sehingga mempengaruhi neraca keuangan Garuda Indonesia. Jika nominal dari kerjasama tersebut tidak dicantumkan sebagai pendapatan, maka perusahaan sebenarnya masih merugi sebesar 244,96 juta US dollar. Selain itu, catatan tersebut membuat beban yang ditanggung Garuda Indonesia menjadi lebih besar untuk membayar pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, yang seharusnya belum menjadi kewajiban karena pembayaran dari kerjasama dengan PT Mahata belum dibayarkan kepada PT Garuda. Sehari setelah kabar penolakan laporan keuangan oleh dua komisaris tersebut beredar, saham perusahaan dengan kode GIAA itu merosot tajam 4,4% pada penutupan perdagangan sesi pertama. Harga saham Garuda Indonesia anjlok ke level Rp478 per saham dari sebelumnya Rp500 per saham. PT Garuda Indonesia melanggar 6 teori etika. Yang pertama yaitu teori egoisme. PT Garuda Indonesia sudah egois karena sudah mementingkan perusahaannya sendiri tanpa memikirkan orang lain yang ikut andil dalam perusahaan tersebut.
Dalam teori etika, tidak diperkenankan suatu hal melakukan sesuatu yang bersifat membuat dirinya atau organisasinya merasa bahagia di atas penderitaan orang lain. Atau dengan kata lain, yaitu melakukan suatu hal untuk mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. 2. Yaitu teori utilitarianisme. PT Garuda Indonesia jelas sangat melanggar teori ini, karena dijelaskan di teori ini bahwa suatu kegiatan yang baik, yaitu kegiatan yang menyatu atau yang bermanfaat kepada banyak orang. Di kasus PT Garuda Indonesia sudah sangat jelas melakukan manipulasi laporan keuangannya pada tahun 2018. Itu kegiatan yang sangat tidak bermanfaat bagi banyak orang dan merugikan banyak pihak. Yang selanjutnya ada teori deontologi. PT Garuda Indonesia sudah melanggar teori ini karena tujuan perusahaan untuk mengatakan kepada publik bahwa perusahaan mengalami laba, meskipun dana labanya masih menjadi piutang. Seharusnya perusahaan itu mengalami kerugian. Ditakutkan ketika perusahaan mengklaim rugi, perusahaan akan kekurangan investor. Cara ini jika dipikirkan dengan logika benar, tetapi ketika dipikirkan dengan SOP jelas cara ini salah, meskipun tujuannya baik. Yang keempat ada teori hak. Dalam teori ini, PT Garuda Indonesia sudah sangat melanggar karena perusahaan lebih mementingkan akan hak perusahaan dalam laporan keuangan, bukan mementingkan kewajibannya kepada negara yang sudah berjasa mendirikan perusahaan pemerintah yang seharusnya memiliki tanggung jawab penuh terhadap negara. Selanjutnya ada teori keutamaan. Dalam kasus ini, PT Garuda juga melanggar teori ini karena lebih mengutamakan perusahaannya daripada orang lain yang ikut andil dalam perusahaan, termasuk ada pemerintah, pemegang saham, para investor masa depan, terutama masyarakat yang sudah percaya dengan sepenuh hati. Yang keenam ada teori teonom. PT Garuda Indonesia juga melanggar teori ini karena sudah melanggar aturan yang sudah dibuat. Adapun sanksi PT Garuda Indonesia. Yang pertama, memperbaiki dan menyajikan kembali LKT PT Garuda Indonesia per 31 Desember 2018 serta melakukan public expose. Yang kedua, perintah tertulis kepada Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Stanto, Fahmi, Bambang, dan rekannya untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. Yang ketiga, OJK memberi sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta kepada Garuda Indonesia dan kepada masing-masing anggota direksi PT Garuda Indonesia. Yang terakhir, Bursa Efek Indonesia resmi menjatuhkan sanksi denda senilai 250 juta dan restatement atau perbaikan laporan keuangan perusahaan dengan paling lambat tanggal 26 Juli 2019. Jadi, karena PT Garuda Indonesia merupakan perusahaan BUMN yang dibuat oleh pemerintah, seharusnya perusahaan melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab, kejujuran yang harus selalu ditanamkan dalam citra perusahaan, bukan malah mengelabui banyak orang dengan cara seperti ini. Sebagai akuntan publik seharusnya lebih berani dalam mengambil opini, karena sejatinya seorang akuntan publik independen, yaitu berdiri sendiri tanpa harus ada terpengaruh dari orang lain. Serta sebagai akuntan dan manajemen perusahaan harus berbuat sesuai dengan kode etik yang sudah disepakati. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.